wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas soal ke 11 sampai 15 yang bisa dilihat dari Agus Nugraha 16 Blogspot. Yang pertama yaitu yang ke-11, sosiologi bersifat non-etis, artinya dalam sosiologi bukan persoalan baik buruk tentang suatu fakta, akan tetapi yang dipentingkan adalah A. Untuk menjelaskan suatu fakta secara analitis, B. Untuk merekayasa suatu fakta, C. Fakta yang sesuai dengan kenyataan dan akal sehat, D. Fakta untuk membentuk teori-teori baru, E. Tujuan yang hendak dibuat dalam kehidupan manusia. Jawabannya E. Tujuan yang hendak dibuat dalam kehidupan manusia yaitu karena menjaga suatu perkonflikan di sebuah negara, sebagaimana contohnya ketika meneliti mengamati konflik yang terjadi antara dua kelompok, sebut saja kelompok C dan D, di mana penelitian tersebut tidak memihak kepada siapapun. 12. Sosiologi bekerja dengan cara observasi terhadap kenyataan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif. Sifat sosiologi yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah A. Sifat empiris, B. Sifat teoritis, C. Sifat kumulatif, D. Sifat non-etis, E. Sifat kategoris. Jawabannya A. Karena menjelaskan terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif. 13. Hubungan peranan antara sosialisasi dengan kepribadian adalah A. Sosialisasi dan kepribadian masing-masing berjalan sendiri-sendiri. B. Kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh hasil sosialisasi. C. Tidak ada hubungan sama sekali. D. Peranan sosialisasi kecil sekali dalam pembentukan kepribadian. E. Terbentuknya kepribadian ditentukan oleh peranan sosialisasi. Jawabannya E. Terbentuknya kepribadian ditentukan oleh peranan sosialisasi, karena terbentuknya kepribadian bisa ditentukan dengan adanya sosialisasi individual. 14. Di lingkungan sekolah, seorang siswi tidak diperbolehkan memakai pakaian seragam yang terlalu ketat dan pendek serta memakai rok pendek di atas lutut. Aturan ini termasuk salah satu jenis norma: A. Agama, B. Kesopanan, C. Kepribadian, D. Kebiasaan, E. Hukum. Jawabannya norma kesopanan merupakan norma kesopanan merupakan norma yang bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat. Norma ini didasari dari kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. 15. Bagi pengendara sepeda motor diwajibkan membawa SIM dan STNK serta memakai helm. Apabila ada melanggar harus ditilang. Contoh perilaku tersebut merupakan penerapan jenis norma yaitu jawabannya D, yaitu norma hukum dibentuk sedemikian rupa karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Bagi pengendara sepeda motor diwajibkan membawa SIM dan STNK serta harus memakai helm. Apabila ada melanggar harus ditilang. Perilaku tersebut merupakan penerapan dari jenis norma hukum. Oke, terima kasih Mang Agus. Kita sudah membahas ya poin nomor 11 sampai nomor 15. Nah, Om Momom ingin bertanya ke Mang Agus ya. Jadi sosiologi bersifat non-etis itu artinya apa, Mang Agus? Yaitu tujuan yang hendak dibuat di dalam kehidupan manusia karena menjaga suatu perkonflikan di sebuah negara, sebagaimana contoh ketika meneliti mengamati konflik yang terjadi di antara dua kelompok. Oke, Mang Agus ya, terima kasih jawabannya. Cuman ini kalau nomor yang 11 ini seharusnya kan tadi sosiologi bersifat non-etis kan, tidak mempersoalkan baik atau buruknya fakta. Nah, tetapi gimana nih untuk menjelaskan fakta secara analisis ya, atau ibaratnya itu
untuk melihat sebenarnya gitu ya. Oh Nah, ya. jadi harusnya isinya tuh adalah yang mana? A. Nah, yang A ya. Untuk menjelaskan suatu fakta secara analitis ya, ibaratnya itu menjelaskan kira-kira apa penyebabnya, apa sebabnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya, bagus nanti. Nah, kalau contohnya benar ya ini ya. Misalkan ketika peneliti mengamati konflik yang terjadi antara dua kelompok. Nah, sebut saja kelompok C dan D di mana peneliti tersebut tidak memihak ya, tidak memihak kepada siapapun ya. Nah, kalau misalkan contohnya udah betul ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti Mang Agus bisa diperbaiki ya. Oke. Nah, kalau misalkan Mang Agus, Om Bom Bom ingin bertanya, kalau misalkan ciri-ciri ilmu sosiologi ada apa aja? Empiris, teoritis, sifat kumulatif, sifat non-kritis, sifat kategoris. Oh. Nah, enggak. Nah, jadi kalau misalkan sifat kategoris itu enggak termasuk. Jadi ada 4 aja yang Mang Agus. Ada empiris, ada teoritis, ada kumulatif, sama ada non-etis. Kira-kira kita masuk ke pertanyaan 12. Kalau sifat empiris itu artinya apa? Ke- ke- menjelaskan terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif. Oh. Nah, itu ya. Jadi hasilnya itu tidak spekulatif berdasarkan akal sehat ya. Oke, betul. Nah, Mang Agus, Om Bom ingin bertanya juga. Nah, contoh dari norma hukum, norma kesopanan, sama norma agama, kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti apa atau di lingkungan pesantren? Mangga Mang Agus. Di dalam agama itu seperti beribadah kepada Allah, Ya. harus mengerti peraturannya, dan di dalam hukum itu wajib untuk bagi setiap untuk beribadah kepada Allah SWT. Oke. Dan yang kesopanan itu kita harus menghargai orang-orang yang lebih tua daripada kita, seperti guru, para asatidz dan para kakak-kakak. Oke, misalkan menghargai, menghormati gitu ya. Oke, terima kasih Mang Agus. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mang Agus? Nggak ada, Om. Nggak ada, cukup ya Mang Agus ya. Oke, kalau cukup, nah terima kasih.